Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas tanda bahaya diabetes pada usia 40-an. Jadi kalau misalkan Anda saat ini berusia 40-an atau ketika Anda pertama kali di diabetes itu ketika usianya sekitar 40-an, perhatikan tanda-tanda berikut ini yang sering terlambat dikenali, tapi sebenarnya ini adalah tanda diabetes yang menuju ke arah komplikasi yang serius. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda ini, coba dicek. Kalau misalkan ada, ya berarti mungkin sudah terjadi komplikasi yang serius dan Anda sebaiknya memang harus konsultasi dengan dokter untuk mengatasi apa penyebabnya masalah komplikasi tersebut. Selain diabetesnya ya tentu harus diatasi gitu ya. Jadi selain diabetesnya ada komplikasinya, jadi kalau ada komplikasinya itu bisa jadi berbahaya. Intinya begitu. Jadi perhatikan tanda-tanda ini apa aja. Yang pertama adalah kalau Anda sekarang sudah mengalami berat badan yang turun secara misterius. Jadi kalau berat badan turun, tapi kalau sebabnya adalah karena Anda misalkan diet, atau Anda olahraga, atau Anda memang menjaga asupan, atau Anda memang berusaha untuk menurunkan berat badan, itu tidak misterius karena udah jelas sebabnya. Nah, kalau terjadi ketika Anda usia 40-an atau ketika Anda pertama kali didiagnosis diabetes di usia 40-an, perhatikan kalau ada tanda berat badan yang turun secara misterius yang tidak direncanakan, ya, tidak disengaja gitu ya, tanpa ada perubahan gaya hidup, dan biasanya kita senang gitu ya berat badan turun, tapi sebenarnya ini adalah satu tanda yang serius. Bisa jadi diabetes itu ada namanya anabolik dan katabolik. Kalau misalkan fase-fase awal itu kita asupannya meningkat, kemudian resistensi insulin, kemudian gula darahnya naik, berat badan juga naik, itu namanya fase anabolik. Jadi menumpuk, naik. Nah, tapi ketika sudah resistensinya sangat berat, ya, jadi sangat berat tuh insulinnya sudah nggak mau masuk lagi, gula darah nggak mau masuk lagi, akhirnya tidak ada asupan yang mau masuk ke dalam sel, resistensi insulinnya sangat tinggi, berat badan mulai turun karena tidak ada yang bisa masuk, ya, asupan gula, asupan makanan tidak ada yang bisa masuk ke dalam sel. Nah, itu masalah lebih serius, ya. Harus konsultasi apa yang mesti dilakukan selanjutnya, ya, apakah dengan insulin ataukah dengan puasa atau dengan apa gitu ya. Jadi jangan diam aja kalau misalkan sudah mulai ada tanda-tanda berat badan yang turunnya signifikan dan tidak disengaja gitu ya, nggak disengajain, ya, kelihatan gitu ya. Berikutnya adalah tanda kedua adalah rasa haus yang berlebihan. Jadi Anda sedikit-sedikit haus, pengen minum, ya, padahal baru habis minum terus haus ya, atau dehidrasi, jadi matanya kering, ya, kulitnya kering, ya, kemudian lidahnya terasa kering gitu. Nah, itu tanda-tanda bahaya juga. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, mungkin gula darahnya sudah sangat tinggi. Yang berikutnya adalah tubuhnya berusaha menyingkirkan kelebihan gula lewat urin, jadinya sering kencing. Jadi selain haus terus juga kebanyakan kencing, lama-lama bisa dehidrasi. Nah, kalau didiemin terus terjadi dehidrasi yang panjang, yang lama gitu, bisa merusak sel, bisa merusak organ-organ tubuh yang tadinya sehat atau yang tadinya memang sudah rusak jadi lebih berat lagi. Terutama kalau dehidrasi itu beratnya ke otak, ya. Dan biasanya kalau dehidrasi itu kita pengen minum sering dan lebih banyak. Nah, karena tadi gula darahnya tinggi sekali gitu ya, jadi selama ini mungkin Anda sudah minum obat atau sudah atau minum obatnya nggak teratur atau nggak minum obat sama sekali, jadi gula darahnya tinggi sekali gitu ya, tadi berat badan turun terus haus terus. Nah, yang ketiga itu adalah karena gula darahnya tinggi dan ingin mengeluarkan gulanya lewat urin, lewat kencing gitu, jadi kita jadi lebih sering kencing. Jadi kalau Anda merasa sering kencing atau terbangun di malam hari karena pengen kencing gitu ya, sering buang air kecil, namanya poliuria. Itu tandanya gula darahnya sangat tinggi. Nah, tubuh menghasilkan urin atau kencing, ya, yang banyak itu dikeluarin. Kenapa? Karena usaha tubuh untuk mengeluarkan gula lewat kencing tadi. Jadi kalau kita kencing, gulanya ikut keluar lewat kencingnya. Sering buang air kecil terutama malam hari. Jadi kadang-kadang, dok, saya gula darahnya udah bagus nih, udah teratur, udah terkontrol gitu ya, tapi sering buang air kecil malam hari. Artinya apa? Artinya adalah ketika malam hari
gula darahnya tinggi. Jadi namanya gula darah itu ada fluktuasi pagi, siang, sore, malam, itu bisa beda-beda. Mungkin ketika kita periksa pagi, kita periksa siang, sore gitu, ketika kita masih ada efek dari obat, misalkan kita minum obat atau kita pakai insulin gitu. Tapi ketika malam hari efek obatnya mungkin sudah menurun gitu ya, itu gula darahnya naik tinggi dan akhirnya adalah kita terbangun untuk buang air kecil ya. Tanda-tandanya itu. Tapi kalau Anda memang minumnya banyak sebelum tidur, ya wajar buang air kecil malam hari. Tapi kalau Anda minumnya jauh sebelum tidur, terus malam saat tidur terbangun pingin buang air kecil, tanda-tandanya mungkin gula darahnya naik tinggi. Nah, berikutnya adalah capek terus-terusan walaupun mungkin Anda merasa sudah istirahat, dan ini tanpa alasan yang jelas. Misalkan kalau alasannya jelas, misalkan habis aktivitas berat, habis olahraga, atau habis dari luar kota, ya capek wajar, atau habis begadang atau apa wajar. Tapi kalau tidak ada penyebabnya tapi merasa capek terus-terusan, badannya terasa berat, mager, ya bahkan udah istirahat cukup, udah tidur segala macam. Nah, ini mungkin tanda ada gangguan metabolisme glukosa. Ya, jadi lebih berbahaya daripada hanya gula darah tinggi. Jadi sudah ada gangguan di selnya, jadi nggak bisa metabolisme glukosa. Jadi gulanya tinggi tapi nggak bisa dipakai sama sel. Ya kalau nggak bisa masuk, namanya diabetes tipe 2 ya, gula darahnya tinggi banget. Ya, atau tipe 1 juga ada ya. Tapi kalau nggak bisa masuk, hanya tidak bisa masuk, tapi tetap sebenarnya masih ada yang bisa masuk sebagian, itu tidak bikin kita terlalu capek. Nggak bikin kita capek terus-terusan. Tapi kalau selnya udah nggak bisa make, nah itu gula darahnya tinggi tapi kitanya nggak bisa dapat energinya gitu, karena metabolismenya sudah terganggu. Nah, energinya turun gitu. Nah, itu ada masalah yang lebih berat lagi daripada sekedar gula darah tinggi. Berikutnya adalah kalau gula darahnya tinggi terus-menerus, yang sering juga terkena awal-awal itu adalah mata. Jadi penglihatan kabur, perubahan tiba-tiba, jadi tadinya tajam jadi buram, atau kalau tadinya sudah minus bertambah minusnya ya, atau tadinya baik-baik aja sekarang sering pusing atau susah fokus. Nah, itu juga bisa menjadi tanda kalau sudah masuk ke mata nih ya, jadi gula darah tinggi di mata. Nah, gula darah yang tinggi itu bisa menumpuk di lensa tadi. Jadi penyebabnya kenapa kabur, susah fokus itu biasanya di lensa. Mempengaruhi, kalau lensanya buram, ya berarti susah untuk fokus. Nah, harusnya segera konsultasi, selain untuk menurunkan gula darah, ya ke dokter, juga ke spesialis mata untuk konsultasi apakah perlu dilakukan tindakan, misalkan operasi katarak. Nah, selain penglihatan kabur karena lensa, jadi katarak gitu ya, bisa juga karena sarafnya. Ya, sering juga terjadi glaukoma. Jadi glaukoma itu nggak hanya karena hipertensi, tapi gula darah tinggi juga banyak ya yang mengalami komplikasi akhirnya jadi glaukoma. Satu lagi adalah retinopati diabetes. Ya, jadi sama-sama pandangannya mulai turun. Nah, berikutnya adalah luka yang susah sembuh. Jadi misalkan Anda jatuh atau kakinya terluka, ya luka terus biasanya 2 hari 3 hari kering nih. Tapi sekarang mungkin udah 7 hari atau udah 10 hari kok nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti kemampuan menyembuhkan lukanya menurun. Ya, bisa aja satu karena mungkin ya luka borok sulit sembuh tuh macam-macam. Bisa juga karena kekurangan vitamin-vitamin yang memang diperlukan, misalkan vitamin D atau vitamin K gitu ya. Nah, ternyata tapi, atau kurang kalsium juga bisa ya. Nah, tapi memang orang yang diabetes, selain gula darahnya tinggi bikin lukanya sulit sembuh, orang yang diabetes juga biasanya ditemenin sama defisiensi atau kekurangan vitamin. Jadi udah diabetes, kekurangan vitamin itu sering terjadi. Kurang vitamin D, kurang vitamin K, ya, kekurangan kalsium itu sering terjadi pada pasien diabetes. Makanya lukanya sulit sembuh. Kadang-kadang gulanya udah bagus dok, udah terkontrol, tapi kenapa luka saya kalau luka tetap lama sembuhnya? Tadi bisa aja kekurangan vitamin K, vitamin D, atau kalsium dan sebagainya, ya. Nah, kalau ada defisiensi tadi, berarti ya tadi gula darahnya terlalu tinggi, ya susah sembuh. Misalnya kita susah sembuh, bisa tadi ada komplikasi yang lebih berat, ya gula darahnya tinggi terus-terusan, atau ada defisiensi vitamin dan faktor-faktor pembekuan darah, gitu. Nah, berikutnya
"Dok, saya suka kram, kaku-kaku di tangan, di kaki, atau kesemutan seperti ada yang menjalar ya, bisa seperti kesemutan, bisa juga nyeri atau kebas atau baal gitu ya. Nah, ini berarti tandanya sudah mulai ada kerusakan saraf ya. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kenapa? Karena yang namanya kerusakan di saraf itu sulit untuk kembali 100% seperti semula. Walaupun gula darahnya nanti bagus, normal. Jadi gula darah biasa tinggi, terus sampai sarafnya akhirnya rusak. Nah, ketika sarafnya sudah mengalami kerusakan, untuk mengembalikan lagi itu lebih sulit ya, karena saraf itu memang sulit untuk mengeluarkan gula darah, satu. Yang kedua, untuk regenerasi dia lebih lambat dibandingkan sel-sel yang lain. Nah, biasanya sensasinya tadi kebas, kesemutan, terutama di ujung-ujung tangan, kaki ya. Tapi namanya neuropati ada 3, ada 4 sebenarnya, tapi yang sering itu 3. Perifer yang tangan dan kaki, kemudian yang di pangkal paha ya, di lutut ya, di pinggul ya. Ada juga yang di saluran cerna atau di jantung ya, sarafnya kena, itu juga bisa terjadi, namanya neuropati diabetik. Tapi kalau gejala awal biasanya memang dari samping, dari perifer ya. Nah, berikutnya kram dan kesemutan jangan dianggap enteng walaupun belum ada gejala berat, tapi kalau didiemin lama-lama tadi sarafnya bisa rusak permanen. Nah, berikutnya adalah yang sering dikeluhkan juga adalah gatal-gatal ya di kulit. Gatal-gatal di kulit ini sering terjadi biasanya karena satu, gula darahnya tinggi ya, atau ada sirkulasi atau pembuluh darahnya kurang lancar. Ya, kenapa? Karena tadi gula darahnya tinggi, gula darah yang tinggi bikin aliran darah kurang lancar. Nah, aliran darah yang pembuluh darahnya paling kecil itu di kulit. Nah, pembuluh darah yang kapiler paling kecil itu ada di kulit. Kalau tersumbat, gatal. Selain itu juga penumpukan racun. Jadi kalau misalkan gula darahnya tinggi terus-terusan, gatal, oke, terus diturunin, tapi kok masih tetap gatal, biasanya ada peradangan yang masih ada di situ. Jadi kalau gatal-gatal kulit jangan didiemin aja, jangan santai-santai aja, nanti juga hilang, belum tentu. Tapi kalau Anda punya gula darah tinggi, bisa karena gula darahnya tinggi, atau ada satu lagi yang cukup mengkhawatirkan adalah kalau sering gatal-gatal, bisa aja ginjalnya sudah kena atau ginjalnya mengalami toksisitas. Ya, jadi ureum kreatinin tinggi, menumpuk di kulit, itu juga bisa bikin gatal-gatal ya. Jadi gatal-gatal di kulit jangan diabaikan. Berikutnya infeksi kulit yang berulang. Jadi terutama di daerah-daerah lipatan ya, di selangkangan, di ketiak ya, lipatan payudara dan lain-lain. Kenapa? Karena diabetes itu mempengaruhi imunitas atau kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuhnya turun karena diabetes, gula darah tinggi, kita jadi gampang infeksi ya, gatal-gatal ya, tadi kulit ya, kita garuk jadi infeksi misalkan, atau di kaki kita lecet sedikit infeksi, luka sulit sembuh ya, terus gampang infeksi. Nah, terutama daerah lipatan tadi, misalkan di kelamin, ketiak dan sebagainya. Nah, kalau udah diobatin misalkan ke dokter kulit atau ke dokter gitu ya, dikasih antibiotik, sembuh ya, sembuh, hilang, terus berulang lagi, terus dikasih obat lagi, sembuh, terus berulang lagi, keluar lagi. Nah, itu ciri-ciri yang harus perhatikan, khawatir diabetesnya tinggi terus gulanya dan komplikasinya sekarang infeksi yang berulang. Ini bukan masalah yang sepele karena dampaknya berat. Kalau misalkan infeksi berulang, misalkan di kaki ya, atau yang paling sering kaki, infeksi berulang di kaki, susah sembuh lukanya, yang terjadi apa? Banyak jaringan yang akhirnya mati. Karena apa? Satu, tidak terasa ya, gampang luka, terus nggak sembuh-sembuh, gampang infeksi, lama-lama busuk. Nah, kalau busuk itu terpaksa harus amputasi, harus bersihkan sampai ketemu jaringan yang sehat atau namanya amputasi ya. Diberi demang kalau cuma sedikit, tapi kalau banyak ya harus dibuang. Kenapa? Karena supaya tidak menyebar infeksinya gitu. Nah, berikutnya yang bahaya juga adalah tekanan darah dan kolesterol tinggi. Jadi kalau udah hipertensi, udah kolesterol tinggi, ada lagi satu lagi gula darahnya tinggi. Jadi biasanya ini temenan nih. Pertama tensi dulu bisa, atau pertama kolesterol dulu bisa, atau pertama gula dulu bisa. Yang lain akan ngikutin. Jadi DM, hipertensi dan kolesterol itu saling berhubungan. Jadi perlu pemantauan teratur. Jadi kalau sudah diabetes, jadi jaga jangan sampai yang lain ikut naik, atau sudah tensinya naik, jangan sampai gula atau kolesterolnya ikut
naik. Kenapa? Karena mereka berhubungan erat gitu, namanya kalau naik semua namanya sindrom metabolik. Nah, kalau sindrom metaboliknya sudah lengkap ya kriterianya, ya ada tensi, ada gula darah, ada kolesterol ya, trigliserid terutama, kemudian lingkar perut ya besar gitu ya. Nah, kalau ada semua ini risiko tinggi serangan jantung dan stroke. Jadi kalau makin tinggi atau makin banyak kriterianya terpenuhi, maka makin besar kemungkinannya Anda mengalami stroke atau serangan jantung dalam waktu yang singkat. Gitu. Nah, itulah 10 tanda yang sering diabaikan, yang terlambat ya. Diabaikan tiba-tiba komplikasinya berat gitu ya. Nah, apalagi kalau Anda sekarang di usia 40-an atau ketika Anda didiagnosis diabetes itu di usia 40-an, kalau ada 10 tanda ini, coba konsultasi dengan dokter Anda. Kira-kira apa yang perlu dilakukan selanjutnya supaya tidak menjadi komplikasi yang berat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.